Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Men Elsa Putri dari kelas 10 IPA 3. Saya di sini ingin menjelaskan tentang akulturasi dan perkembangan budaya Islam. Berikut penjelasannya. Sekarang kita masuk ke materinya, yaitu akulturasi dan perkembangan budaya Islam. Pengertian akulturasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, akulturasi adalah percampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling memengaruhi. Menurut Merriam-Webster Dictionary, akulturasi adalah penggabungan budaya sebagai hasil dari kontak yang berkepanjangan. Sedangkan menurut Dictionary, akulturasi adalah proses mengadopsi ciri-ciri budaya atau pola sosial kelompok lain. Ada juga yang mendefinisikan akulturasi adalah proses yang dapat terjadi ketika dua atau lebih budaya berinteraksi. Selanjutnya kita ke perkembangan budaya Islam. Perkembangan budaya Islam masuknya di Nusantara tidak menggantikan atau memusnahkan kebudayaan yang sudah ada di Indonesia, karena kebudayaan yang berkembang di Nusantara begitu kuat di lingkungan masyarakat. Hasil proses antara akulturasi dan kebudayaan masa pra-Islam dan masa Islam masuk berbentuk fisik kebendaan atau seni bangunan, seni ukir atau pahat dan karya seni, serta pola hidup dan non-fisik. Bentuk lain akulturasi kebudayaan pra-Islam dan kebudayaan Islam adalah upacara kelahiran, perkawinan, kematian, selamatan pada waktu tertentu berbentuk kenduri pada masyarakat Jawa. Berikut ini contoh akulturasi budaya Islam dan budaya Indonesia, yaitu seni bangunan. Seni bangunan Islam yang menonjol adalah masjid yang berfungsi utama sebagai tempat beribadah. Selain itu juga sebagai pusat kebudayaan bagi orang-orang Muslim. Ciri-ciri masjid kuno di Indonesia adalah beratap tumpang atau bersusun, sedang semakin ke atas semakin kecil. Tingkat paling atas berbentuk limas dan jumlah tumpang biasanya ganjil. Tidak ada menara berfungsi sebagai tempat mengumandangkan azan. Waktu sholat ditandai dengan memukul beduk atau kentongan. Makam-makam zaman Islam biasanya berlokasi dengan Masjid Agung bekas kota pusat kesultanan. Contoh makam Sultan-Sultan Demak di samping Masjid Agung Demak, makam-makam Raja Mataram Islam Kota Gede Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kedua, seni ukir. Walau seni patung untuk menggambarkan makhluk hidup secara nyata tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam, maka seni patung tidak mengalami perkembangan, tetapi seni ukir atau seni pahat terus berkembang. Seni hias berkembang adalah seni ukir dengan motif daun-daun dan bunga-bungaan, kaligrafi huruf Arab. Muncul kreasi baru, yaitu bila terpaksa melukiskan makhluk hidup disamarkan dengan berbagai hiasan agar tidak jelas berwujud hewan atau manusia. Contoh ukiran dari mimbar, masjid, gel-gel, kelungkung, Bali, dan ukiran di Masjid Mantingan, Jepara, Jawa Tengah. Yang ketiga, aksara dan seni sastra. Perkembangan sastra di zaman Madya terpengaruh sastra Islam dan Persia, tetapi tidak lepas dari pengaruh unsur sastra sebelumnya sehingga terjadi akulturasi antara sastra Islam dan sastra zaman pra-Islam. Seni sastra zaman Islam berkembang di Melayu dan Jawa. Bentuk seni sastra Islam berupa hikayat, babat, syair, dan suluk. Yang keempat, kesenian. Di Indonesia, Islam memunculkan kesenian bernafas Islam yang bertujuan menyebarkan ajaran Islam. Kesenian berupa permainan debus, tarian sedati dari Aceh, dan pertunjukan wayang. Yang terakhir yaitu kalender. Menjelang tahun ketiga pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, kalender Islam dibenahi perhitungan tahun yang dipakai berdasarkan peredaran bulan atau Komariah, yang disebut tahun Hijriah. Umar menetapkan 1 Hijriah pada 14 September 622 Masehi. Sistem kalender itu berpengaruh di Indonesia. Bukti perkembangan sistem penanggalan kalender paling nyata adalah sistem kalender ciptaan Sultan Agung. Ia melakukan sedikit perubahan nama-nama bulan pada tahun Saka. Misal pada bulan Muharram diganti nama Suro,
dan Ramadan diganti dengan Pasa. Kalender tersebut dimulai 1 Muharram 1043 Hijriah. Kalender Sultan Agung dimulai pada 1 Suro 1555 Jawa atau 8 Agustus 1633 Masehi. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.